Doanya kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Jadi dipisahkan Arab dan Islam. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat. Ini sudah kafir. Akhir-akhir ini banyak sekali statement-statement yang sepertinya tampak anti-Arab. Dengan dalih-dalih, misalkan Tuhan kita bukan dari orang Arab. Kemudian juga Islam itu bukan Islamnya, bukan agamanya orang Arab, tapi agama seluruh umat manusia. Saya kira statement itu terindikasi yang mengucapkannya itu anti-Arab. Padahal perlu diketahui bahwasanya untuk melihat suatu perkara itu lebih mulia daripada yang lain, kita bisa melihat bagaimana perkara itu berhubungan dengan perkara yang lain. Untuk mengatakan bahwasanya Arab itu lebih mulia daripada bangsa-bangsa yang lain, kita bisa melihat dari Nabi kita, Nabi seluruh alam, Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, ini dari bangsa Arab. Saya kira Allah tidak akan memilih Nabi dari bangsa Arab jika Arab itu tidak memiliki nilai-nilai yang lebih daripada bangsa yang lain. Maka kita di dalam pesantren sering kita mendapatkan keterangan, menemukan keterangan. Misalkan ada ulama mengatakan ilmu nahwu itu ilmu yang paling utama daripada ilmu yang lain. Karena untuk memahami Al-Quran itu butuh ilmu nahwu. Demikian pula ulama ahli shorof pun juga demikian, ilmu shorof yang lebih utama. Karena untuk memahami nahwu itu butuh tahu shorof dulu, di mana kemudian nahwu ini digunakan untuk memahami Al-Quran. Dan kemudian juga misalkan ulama kalam mengatakan yang utama itu belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam itu berkaitan langsung dengan sifat Allah, berbicara tentang sifat Allah. Ada juga misalkan ulama tafsir mengatakan yang lebih utama, yang lebih mulia belajar ilmu tafsir. Kenapa? Karena ilmu tafsir itu belajar Al-Quran yang merupakan sifat Allah. Dan berbagai macam pandangan-pandangan. Dan semua itu kembali kepada kaidah tadi, bahwa kemuliaan suatu perkara tergantung dari bagaimana nisbahnya kepada perkara yang lain. Oleh karena itu, karena Nabi itu yang diutus kepada seluruh alam itu dari orang Arab, maka dari sini saja kita sudah bisa melihat keutamaan bangsa Arab. Kemudian juga Al-Quran yang merupakan kitab termulia. Tidak ada kitab walaupun sesama kitab samawi yang lebih mulia daripada Al-Quran. Di Al-Quran Allah menyifati Al-Quran itu dengan Arabi, Quranan Arabiyan. Nah ini sudah menunjukkan bahwasanya bangsa Arab itu lebih mulia daripada yang lain. Nah ini ketika kita mau menanggapi secara logika ke sana. Nah sementara di dalam banyak riwayat banyak sekali hadis-hadis yang memang mengarah ke sana. Misalkan ada hadis yang menyebutkan bahwa cinta Arab itu minal iman, bagian dari kesempurnaan iman. Sementara butuh membenci orang Arab itu minan nifaq, termasuk sifat-sifat kemunafikan. Nah, kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi.
Ketika kita mencintai Nabi, kalau memang cinta itu betul-betul melekat pada diri kita, maka segala hal yang berkaitan dengan Nabi itu pasti akan dicintai. Baik itu negara Nabi, orang-orang dari sejenis Nabi, itu sama-sama orang Arab pasti. Pokoknya semua hal yang melekat dengan sosok seorang Nabi bagi orang yang mencintai, maka akan dimuliakan dan dia akan merasa lebih sesuatu, lebih istimewa, lebih spesial daripada yang lain. Ketika itu kita didasari dengan rasa cinta itu. Maka dari cinta kepada Nabi, kita sudah bisa melihat bahwasanya Arab itu lebih mulia daripada negara-negara yang lain dan orang-orang yang lain. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, artinya tidak sempurna iman seorang hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Jadi seorang itu tidak dianggap sempurna imannya sehingga saya, kata Nabi, lebih dicintai daripada yang lain. Ya tentunya ketika cinta itu sudah melekat kepada Nabi, maka semua hal yang berkaitan dengan Nabi akan menjadi sesuatu yang spesial. Jadi dari sini kita bisa melihat, sehingga orang yang tidak membenci Arab, anti Arab, betul kalau dikatakan minan nifaq. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang cinta kepada Nabi, ketika cinta itu tidak melekat dalam hati, maka Islam mengukurnya dengan ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Sehingga untuk melihat apakah kita betul-betul cinta kepada Nabi dengan ittiba kepada Nabi. Tapi bagi orang yang cintanya betul-betul melekat kepada Nabi, maka dia akan menjadikan dan merasa bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Nabi semuanya spesial. Mungkin itu saja. Terima kasih.